Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak. Yang kedua, salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Menanam Harta di Dunia dan Menuai Pahala di Akhirat Nanti melalui Keuangan Syariah. Harta, salah satu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga dengan penuh tanggung jawab. Dalam Islam, harta bukan hanya sebagai alat pemuas kebutuhan dunia, melainkan sebagai sarana untuk mencari keberkahan dan pahala di akhirat nanti. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami dalam mengelola harta kita sesuai dengan prinsip Islam. Salah satunya melalui keuangan syariah. Lalu, bagaimana konsep harta dalam Islam? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 24 sampai dengan 25 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Shadaqallahul azim. Artinya, dan orang-orang yang di dalam hartanya terdapat bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Quran surah Al-Ma'arij ayat 24 sampai 25. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam harta kita terdapat hak milik orang lain, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah bukan hanya mendapatkan keuntungan dunia, melainkan juga terkandung nilai sosial dan spiritual. Lalu, apa saja keutamaan keuangan syariah? Keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Yang pertama, bebas dari riba. Yang kedua, berbasis keadilan dan transparansi. Yang ketiga, menganjurkan transaksi halal dan menghindari gharar atau ketidakpastian. Yang keempat, mendorong kegiatan ekonomi yang produktif dan bermanfaat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa'un. Hadis riwayat Muslim. Artinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, pencatatnya, dan dua saksinya. Dan beliau berkata, mereka semua sama dalam berdosa. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa riba adalah sesuatu yang diharamkan karena dapat menzalimi diri sendiri dan merugikan pihak orang lain. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada kita untuk menggunakan prinsip keuangan syariah, instrumen keuangan yang halal seperti zakat, sedekah, infak, wakaf, dan bisnis halal lainnya. Lalu, bagaimana cara kita menanam harta di dunia melalui keuangan syariah? Yang pertama, menunaikan zakat dan sedekah.
Yang kedua, menjalankan bisnis yang halal. Yang ketiga, berinvestasi syariah. Yang keempat, berwakaf untuk kemanfaatan umat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa menanam harta di dunia melalui prinsip-prinsip Islam adalah langkah cerdas bagi seorang muslim. Dengan menghindari riba dan menggunakan sistem keuangan syariah yang halal, maka kita dapat menjadikan harta kita sebagai amal di akhirat nanti. Semoga Allah membimbing kita dalam mengelola harta kita sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.